tulisan atau artikel teman-teman yang ditulis di jurnal, itu biaya penelitiannya uang dari mana? Sebagian besar adalah uang negara atau uang rakyat. Tapi ketika ditulis di jurnal internasional yang memiliki akses membaca inovasi, pikiran yang kreatif dari para dosen, itu orang luar negeri atau orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kantor kita, Tugu Media Group, kedatangan orang yang luar biasa. Beliau adalah Rektor Universitas Negeri Malang, Prof. Dr. Haryono, yang baru dilantik sekitar 2 bulan lalu menjadi Rektor. Sebelumnya beliau adalah Wakil Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, salah satu lembaga prestisius di bangsa ini. Beliau juga sempat menjadi kepala PLT kepala di BPIP. Nah, kita akan membahas soal cerita hidup beliau sampai sekarang sukses menjadi seorang rektor. Ternyata beliau adalah warga Turen yang tanggal 27 Desember besok itu ulang tahun beliau ke 59, Prof, ya. Ya, jadi kita syuting ini tanggal 26, besok beliau ulang tahun. Selamat ulang tahun, Prof, ya. Ya, terima kasih. Prof, selain itu nanti kita akan bahas soal inovasi dan soal kebijakan-kebijakan beliau di UN setelah soal itu. Oke, Prof, mungkin bisa diceritakan soal sejarah hidup gitu dari kecil di Turen, orang tua dari latar belakangnya seperti apa gitu, Prof. Ya, kalau saya Arema ya, kelahiran Arema walaupun Arema kabupaten. Jadi saya dilahirkan di Desa Kemulan Turen yang sehari-hari disebut dengan Turki, Turen Kidul. Saya kalau masuk sekolah dasar itu jalan kaki sekitar 3,5 kilo sampai 4 kilo itu dari rumah. Karena dulu ciri sebuah desa itu kan ada desa pedukuhan, kemudian ada masing-masing dukuh itu kan terpisahkan, dan satu desa umumnya hanya satu SD, dan SD itu ada di kerajaan, itu di pusat pemerintahnya. Kemudian orang tua saya tinggal di pedukuhannya, dan kebetulan bapak saya seorang kamituwo atau kepala dukuh di salah satu dukuh itu, yaitu Sumber Suko gitu. Orang tua apa dulu pekerjaan gitu, Prof? Ya, pekerjaannya adalah sebagai petani yang sempat menjadi kamituwo atau kepala dukuh gitu. Jadi kalau melihat dulu sama sekali tidak bermimpi jadi rektor gitu, Prof. Apalagi di kampus sebesar UM. Itu ada angan-angan nggak, Prof, dulu menjadi waktu gitu? Kecil dunia itu belum sampai menjadi bagian imajinasi saya sebagai anak desa. Karena harus kami akui bahwa ketika saya sampai SMP saja belum ada di desa kami yang bisa menyelesaikan sampai level sarjana. Sehingga sekolah itu adalah sebuah proses perjuangan tersendiri, karena banyak sahabat-sahabat saya, teman sejawat yang bisa lulus sampai SD sejak kelas 1, yang merotol sampai kelas D kelas 6 atau lulus itu lebih dari 60%. Makanya kalau sekarang ini kita lihat secara sosial gitu, secara sosial, anak-anak desa yang sukses itu karena rata-rata mereka sudah mengalami proses seleksi alam. Karena godaan untuk membantu orang tua, godaan untuk berangkat ke sekolah yang jaraknya cukup lumayan untuk jalan kaki. Makanya anak-anak desa yang generasi atas saya atau generasi saya itu banyak yang relatif bisa bertahan dan sukses, itu karena lingkungannya menciptakan seleksi alam yang luar biasa itu menurut saya. Jadi enggak semua, maksudnya yang anak teman SMP, SMA itu enggak semua bisa kuliah, Prof, waktu itu ya? Betul, bahkan bukan hanya enggak sempat kuliah, menyelesaikan SD aja 60% enggak selesai kok teman saya di angkatan saya itu.
Kemudian pula yang SMP itu, kalau SMP banyak, alhamdulillah banyak yang sukses menjadi guru, bahkan sahabat saya Profesor Adi Susilo juga jadi guru besar di Universitas Brawijaya. Walaupun SMP tempat saya sekolah dulu, SMP Gaya Baru di Sumberjo itu sekarang sudah tutup dan tidak ada jejaknya. Prof, lalu kuliah ngambil jurusan sejarah. Sejarah ya. Kenapa ngambil pendidikan sejarah, Prof? Ya? Kenapa itu kan ini ya nggak populer ya, dan Prof termasuk yang dari guru besar sejarah yang bisa jadi rektor. Seperti itu, Prof. Kenapa mengambil sejarah, Prof? Itu makin menyadarkan saya karena pengalaman pribadi saya punya guru SD almarhum Pak Suparto, SD SMP itu Pak Lastanu, di SMA Negeri 5 Malang itu Bu Hartati, orang yang mampu bercerita dan dongeng dengan penuh imajinasi, sehingga saya tertarik. Ini yang menyadarkan saya ketika mengambil di IKIP Malang dulu sebagai pendidik itu, bahwa anak tertarik dengan pelajaran atau benci dengan pelajaran umumnya bukan karena pelajaran itu sulit atau tidak, tapi gurunya itu menarik pada guru, pada siswanya enggak. Sehingga kalau kita amati, mungkin Mas Torik juga bisa pengalaman, nggak suka matematika itu awalnya karena matematika sulit atau karena nggak suka dengan guru matematikanya. Dia pula nggak suka sejarah itu gara-gara sejarahnya yang sulit atau guru sejarahnya yang tidak menarik. Maka di sini sampai saat ini makin mengokohkan asumsi saya bahwa di dalam proses belajar itu yang utama adalah perjumpaan seorang pendidik dan anak didiknya. Sehingga kalau pendidik itu inspiratif, mampu menarik perhatian dan menciptakan suasana yang menyenangkan, siswa umumnya akan senang dengan pelajaran yang dibawa oleh para guru itu. Dan itu tidak akan tergantikan oleh teknologi. Gitu. Nah, sekarang ini kan era disrupsi, Prof. Jadi semua berbicara teknologi, berbicara soal industri dan sebagainya. Nah, sejarah ini menurut Prof, menurut Pak Rektor seberapa penting sehingga orang perlulah belajar sejarah. Nah, ini kan kalau di sekolah ini kan mata pelajaran yang kurang diminati, selain bahasa Inggris, matematika. Nah, itu lebih difavoritkan. Menurut Prof seperti apa? Banyak hal. Yang pertama tentunya belum semua pendidik atau guru sejarah mampu menyampaikan materi sejarah secara inspiratif. Lalu yang kedua, materi sejarah itu belum menyangkut pada roh peradaban atau roh kebudayaan yang dia kutip atau bahkan di buku-buku teks adalah sejarah perang, bukan sejarah peradaban itu sendiri. Sehingga kita ambilkan contoh, ketika orang bicara revolusi 4.0 itu sebenarnya itu sejarah atau bukan sih? Bahwa kenapa tenaga manusia, tenaga alam itu bisa tergantikan oleh mesin uap, sehingga orang menyebutnya revolution 1.0. Tapi ketika mesin uap itu digantikan oleh listrik, disebut dengan revolution 2.0. Demikian pula sampai kemudian revolusi 3.0 ditemukannya komputer, sampai dengan revolusi 4.0 tentang koneksi antar komputer yang terkait dengan internet, website dan seterusnya ini. Nah, pertanyaannya, ini jadi mata pelajaran atau kajian sejarah enggak? Harusnya. Itu termasuk ini ketika di buku teks disebutkan dulu kita pernah mengalami zaman peradaban batu, kemudian zaman perunggu, zaman besi. Tidak ada argumentasi atau penjelasan kenapa dari zaman batu berubah menjadi perunggu, perunggu menjadi zaman besi. Nah, ini yang harus kita akui, bahwa kami di kalangan sejarawan harus berani melakukan introspeksi tentang narasi dan argumentasi dalam memahami sejarah. Kita meninggalkan zaman batu bukan berarti batunya sudah habis, tetapi ada modal intelektual,
ada orang-orang yang berpikir sehingga bisa menemukan inovasi dan teknologi, yaitu membuat perunggu. Sehingga setelah perunggu berhasil, kemudian ada lagi temuan metalurgi, orang bisa memanaskan besi. Tapi ini kan tidak menjadi penjelasan di dalam sejarah bahwa pentingnya penguasaan iptek itu menjadi sebuah keniscayaan kalau sebuah bangsa ingin menjadi maju. Tapi yang sering kali terjadi kan ditanya, siapa pendiri kerajaan X, siapa raja yang terkenal, itu tidak salah. Lebih pada hafalan dan kurang kontekstual. Iya, betul. Iya. Padahal untuk bangsa maju itu, kalau kata Bung Karno kan, jangan melupakan sejarah. Betul. Tapi sejarah yang seperti apa, yang ada konteksnya. Iya, betul. Iya. Nah, inilah yang barangkali menjadi tantangan pada kita, bahwa bahasa sederhananya kan tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari sejarah. Tapi tidak semua orang bisa belajar dari sejarah. Ini kan kongruen dengan apa yang pernah disampaikan oleh Einstein. Orang ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tapi dia sendiri tidak melakukan perubahan atau perbedaan dalam kesehariannya. Maka hasilnya ya tetap itu-itu saja. Makanya orang yang ingin menghasilkan hasil yang berbeda, tapi dia tidak berani melakukan perbedaan atau inovasi atau refleksi, itu disebut orang gila kan gitu. Nah, ini yang kita terlalu lama sebagai sebuah bangsa yang dijajah, mindset kita masih terjebak oleh mindset inlander tadi. Kepercayaan diri kita lemah, sehingga kita tidak mampu melihat kenapa Empu Gandring bisa membuat keris. Penjelasannya cenderung penjelasan yang mitis dan magis, seolah-olah keris itu hanya dipegang oleh jarinya, kemudian besi itu bisa memiliki kesaktian. Tidak dijelaskan bahwa di era Empu Gandring sudah ada pandai besi yang bisa memanaskan besi dalam derajat tertentu, sehingga dengan tingkat kepanasan yang luar biasa itu peleburan besi atau metalurgi bisa berkembang. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang semacam ini harus kita akui belum menjadi tradisi transisi budaya di kita. Bahkan di dalam dunia persilatan saja, ilmu pamungkas, ilmu yang paling ia kuasai gurunya, tidak diberikan pada muridnya kalau gurunya tidak akan mendekati azalnya. Nah, ini yang harus kita ubah. Kita harus berani belajar dari peradaban itu, sehingga kami di IKIP Malang dulu selalu diajarkan oleh dosen-dosen kami, berikan apa yang kamu ketahui kepada muridmu agar muridmu lebih tahu dan lebih maju dari dirimu. Karena seorang pendidik yang hebat bukan karena dia hebat, tapi karena dia bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih hebat dan maju. Siap, Prof. Nah, Prof, ini kaitannya dengan sejarah menarik ini apa? Kenapa peradaban kita itu tadi berjalan seperti lambat? Jadi inovasi teknologi semuanya itu bisa dibilang berjalan lambat. Apakah karena orang tidak bisa belajar dari sejarah secara optimal, atau orang disibukkan dengan rutinitas yang itu sebenarnya hal-hal kecil yang pengulangan terus gitu? Ya, itu gimana, Prof? Ini menarik. Jadi itu penjelasannya sangat kompleks ya. Kalau secara teori itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada hambatan struktural dan hambatan kultural. Untuk hambatan kultural, mindset bangsa Indonesia mengalami apa yang oleh Clifford Geertz yang mengutip dari pendapat seorang antropolog Amerika, Alexander Cronquist, itu disebut dengan involusi. Jadi ketika kita sebagai sebuah bangsa kalah dengan Barat, diambilkan contoh atau kita ambilkan contoh, ketika Sultan Agung gagal mengalahkan VOC 1628 dan 1629 itu, maka sejak saat itu terjadi sebuah escape dari realitas. Jadi aset-aset ekonomi di pantai utara Jawa dikuasai oleh VOC, bahkan Mataram setelah kematian Sultan Agung itu untuk menjadi raja saja
harus mendapat persetujuan dari VOC. Dampak ikutannya apa? Ketika kalah secara ekonomi, kalah secara politik, rupanya berpengaruh pada cara berpikir kita, yaitu lari ke dunia kultural, lari ke dunia kebudayaan, sehingga kita menjelaskan kebudayaan bukan makin sederhana tapi makin jelimet, yaitu yang disebut dengan involusi, sehingga sampai lupa problem real yang kita hadapi apa. Kenapa ini terjadi? Kalau dalam proses sejarah kan menarik. Ketika Hindu, Buddha atau pengaruh India masuk ke Indonesia, ada posisi yang relatif setara antara bangsa di Nusantara saat itu dengan bangsa di India. Maka terjadi kesetaraan ini, terjadi silang budaya yang memungkinkan terjadi akulturasi peradaban yang lebih baik, atau yang sering kali dalam sejarah disebut dengan lokal genius, sehingga kultur Indianya masuk tapi juga keunikan keaslian Indonesianya juga bertahan, seperti Candi Stupa Borobudur atau yang lain. Demikian pula ketika peradaban Timur Tengah masuk, Islam masuk, posisi Nusantara dan India yang waktu itu dikuasai oleh Gujarat Islam maupun dari Timur Tengah itu relatif sama, sehingga muncul pesantren yang notabene tidak ada di Timur Tengah. Dan ini, tapi ketika peradaban Barat masuk dengan kolonisasinya itu atau kolonialisme, posisi tidak setara. Karena tidak setara itulah terjadi hegemoni, terjadi dominasi dan eksploitasi yang rupanya berdampak kepada kebudayaan kita, sehingga kita menjadi involutif. Itu yang penjelasan kulturalnya, sehingga kita menjadi bangsa yang relatif tidak percaya diri, sehingga sampai sekarang pun untuk kopi, untuk ngeteh, untuk makan di kafe saja, itu kalau produk Nusantara kalah dengan produk asing. Bahkan nama perumahan saja, kalau kita sebut perumahan pinggir kali itu harganya rendah, tapi kalau kita riverside itu harganya naik. Ini kan cermin inferioritas yang ada di dalam masyarakat kita. Untuk mengubah itu gimana, Prof? Nah, untuk itu secara signifikan. Untuk mengubah itu, selain ada semacam pemberdayaan, diskusi seperti kita ini, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan struktural. Makanya kalau kebetulan saya pernah mendapat tugas di BPIP, Badan Pembinaan Pancasila, itulah yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pegangan para penyelenggara negara. Jadi orang yang Pancasilais yang diutamakan bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Kenapa? Karena melalui penyelenggara negara itulah kebijakan regulasi negara ditentukan. Makanya contoh sederhana, Bang Torik dan para pemirsa bisa melihat 20 tahun yang lalu kalau kita naik kereta api, apalagi di daerah Jabodetabek, KRL, ada yang disiplin tidak? Semrawut, karena ketika saya sedang ambil studi S3 di UI, itu saya merasakan sendiri kalau naik KRL dari Cikini ke Depok itu harus berebut, uyel-uyelan dan seterusnya itu. Tapi demikian Pak Jonan itu menjadi Direktur BJKA, yang ia lakukan adalah mentertibkan sistem. Maka sekarang kita lihat ternyata orang Indonesia bisa disiplin kan, karena ada regulasi. Padahal dulu ada himbauan dari tokoh agama, himbauan dari tokoh masyarakat, bahkan mereka yang naik di atas gerbong itu disemprot air dan baik, tapi enggak. Nah, makanya justru di sini regulasi kebijakan negara itu memiliki peran yang cukup besar di dalam transformasi peradaban masyarakat. Oke, nah ini kita berbicara soal transformasi peradaban. Ini Pak Rektor kan sekarang sedang memimpin UM, salah satu kampus terbesar di Indonesia dan mungkin kampus pendidikan terbesar di Indonesia, Prof ya. Jadi transformasi apa yang akan dilakukan Prof di tengah ya mungkin mungkin dan budaya yang mungkin sudah mengakar dan tidak baik-baik saja ya. Ini apa yang akan dilakukan Pak Rektor? Ya, kebetulan ketika dalam paparan visi misi itu kami memiliki prinsip bagaimana membangun kampus yang sehat dan mencerdaskan. Sehingga sebelum menyehatkan dan mencerdaskan institusi di luar UM, di luar Universitas Negeri Malang,
kami harus melakukan introspeksi, pembenahan ke dalam agar kampus kami bisa menjadi lebih sehat, karena dengan sehat itu mencerdaskan, apalagi kalau ini dikaitkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Universitas Negeri Malang sebagai bagian dari pemerintah punya tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga hal yang langsung terlintas di benak saya ketika saya ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai salah satu calon rektor, melihat kalau selama ini perguruan tinggi berduyun-duyun untuk menjadi universitas kelas dunia, buat kelas university, itu baik. Tetapi pertanyaannya, tulisan atau artikel teman-teman yang ditulis di jurnal, itu biaya penelitiannya uang dari mana? Sebagian besar adalah uang negara atau uang rakyat. Tapi ketika ditulis di jurnal internasional, yang memiliki akses membaca inovasi, pikiran yang kreatif dari para dosen, itu orang luar negeri atau orang Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi kerisauan kami, sehingga kami cara supaya proses transformasi sosial itu kami juga punya sumbangsi atau kontribusi yang positif. Kami sudah bekerja sama dengan teman-teman di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Semua hasil penelitian selain ditulis di jurnal terakreditasi atau bereputasi, tapi juga ditulis dalam bahasa Indonesia yang lebih komunikatif sehingga bisa diakses oleh saudara-saudara kita, termasuk pengusaha kita yang memiliki industri besar sampai UMKM. Nah, ini yang sedang kami galakkan, sehingga tuntutan agar teman-teman bisa juga menjadi ilmuwan kelas dunia terpenuhi satu sisi lain juga teman-teman tidak mengingkari amanat konstitusi sebagai bagian dari bangsa Indonesia, ikut mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat sekitar, itu menjadi sebuah keniscayaan. Prof, ini tadi kita sempat berbicara soal bagaimana aset intelektual. UM ini kan mempunyai aset intelektual luar biasa, dan saya lihat mungkin pada umumnya kita lihat bahwa di kampus itu kan banyak inovasi tapi tidak terkapitalisasi dengan baik. Nah, untuk itu apa Prof yang terkait inovasi yang akan dilakukan oleh UM di era kepemimpinan Pak Rektor sampai 2027 ini? Ya, kami melakukan konsolidasi internal. Antara lain, alhamdulillah tadi pagi kami melantik sekitar 116 teman-teman dosen yang mendapat tugas tambahan, baik itu sebagai ketua laboratorium sampai sekretaris departemen, dan sebelumnya ketua departemen sama kepala-kepala pusat di penelitian. Itu mengajak teman-teman untuk melakukan introspeksi bagaimana kampus Universitas Negeri Malang bisa mengkapitalisasi sesuatu yang telah dimiliki tapi belum dikapitalisasi, yaitu modal intelektual. Karena syarat untuk menjadi dosen itu kan memiliki kapasitas intelektual. Tapi kenapa kapasitas intelektual itu belum diberdayakan atau kita berdayakan? Contoh sederhana, banyak dosen-dosen kami itu yang menjadi konsultan dan narasumber yang diakses oleh teman-teman Kemendikbudristek untuk pendampingan anak-anak yang mau ikut lomba olimpiade di level nasional maupun internasional. Tapi kenapa teman-teman kami yang punya keahlian itu tidak kami buatkan platform di Universitas Negeri Malang untuk memberikan layanan secara online kepada publik, sehingga publik bisa mengakses, bisa konsultasi, bisa berdialog dengan teman-teman kami. Demikian pula teman-teman yang sudah menghasilkan inovasi. Kenapa hasil-hasil riset teman-teman yang sudah sampai level inovasi itu, andai kata belum sampai komersialisasi, itu publik tahu nggak? Nah, contoh yang sederhana itu dalam 2 bulan terakhir ini ada fenomena atau prestasi yang luar biasa. Antara lain anak-anak kami juara umum dalam membuat
program mobil yang hemat energi yang dilakukan di Surabaya 1,5 bulan yang lalu. Itu padahal itu semua perguruan tinggi ikut. Mobil hemat energi. Mobil hemat energi. Nah, tapi itu kan nggak diketahui oleh anak-anak kita. Nah, kalau masyarakat tahu, itu kan anak-anak SMK atau bahkan teman-teman dari perguruan tinggi lain, mahasiswa, itu kan tidak harus berangkat dari nol kalau kita ingin sebagai sebuah bangsa. Kalau hasilnya itu diunggah, kemudian dikemas, itu menjadi hak patennya teman-teman yang berlomba. Satu sisi itu jadi kebanggaan UM, tapi sisi lain UM ikut mencerdaskan bangsa. Sehingga anak-anak SMP, SMA atau mahasiswa di luar UM nggak harus belajar teorinya seperti apa sih, tapi sudah rintisan yang dilakukan ini. Bahkan yang minggu berikutnya anak-anak kami dari Fakultas Teknik itu juga juara membuat jembatan yang sangat strategis, sehingga kami juga juara umum. Untuk PIMNAS, alhamdulillah kami itu yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang 3 minggu yang lalu, itu kami nomor 4 setelah IPB, UGM, dan ITS. Nah, ini yang kapitalisasi hasil-hasil produk yang semacam ini belum. Jadi harus kami akui modal intelektual kami terutama di kependidikan, belum semua model-model pembelajaran, cara-cara pendekatan atau teori pembelajaran sudah kami tawarkan ke publik dan publik mudah mengaksesnya. Demikian pula hasil-hasil kekayaan intelektual yang lain. Nah, itu menurut Prof apa problem mendasar sehingga banyak penemuan, banyak hasil lomba yang bagus-bagus itu tidak terfollow up dengan maksimal. Misal tadi ya lomba bikin hemat energi, ketika lulus mahasiswanya itu menjadi pegawai bank, mungkin atau menjadi karyawan di sebuah perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan lomba itu. Nah, itu apa yang salah dari sini, Prof? Ya, ini salah satunya memang harus kami akui bahwa kami sebelum menjadi PTNBH, orientasi untuk membekali mahasiswa memiliki jiwa kewirausahaan masih lemah. Sehingga dalam bahasa sederhana, cenderung beberapa universitas termasuk universitas kami, itu hanya menyiapkan tenaga kerja. Sehingga bagaimana dia siap kerja, tapi tidak siap menciptakan inovasi dan pekerjaan yang baru. Nah, ini yang jiwa-jiwa kewirausahaan inilah yang sedang kami rintis, termasuk bagaimana anak-anak kami, termasuk kami, pimpinan Universitas Negeri Malang, itu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan dunia industri maupun komunitas-komunitas di luar perguruan tinggi. Sehingga para dosen sekarang kalau benchmarking, itu kami sarankan tidak hanya berkunjung ke perguruan tinggi lain yang bisa kita ambil contoh baiknya, tapi juga pergi ke institusi lembaga-lembaga swasta, karena praktiknya sekarang banyak lembaga-lembaga industri maupun swasta, bahkan NGO itu yang lebih inovatif dibanding perguruan tinggi. Nah, kenapa kita tidak harus belajar ke sana? Gitu. Prof, membayangkan, Pak Rektor membayangkan kapan UM mampu mengkomersialisasi aset intelektual itu sehingga sudah maksimal. Pendapatan UM kan kaitannya dengan PTNBH ya. Jadi selain dari UKT juga ada banyak pendapatan lain. Seperti apa, Pak? Ya, kami barusan menata antara lain melakukan restrukturisasi Badan Pengelola Usaha dan Income Generating BPUDA itu untuk mengelola aset fisik dan non fisik. Aset non fisik itu yang kami maksudkan modal intelektual tadi. Tapi kami juga sadar untuk melakukan itu dibutuhkan ketelatenan dan manajemen yang baik, sehingga dalam program kami tahun ketiga itu kami sudah mulai ada hasilnya, dan saat ini kami sedang mempersiapkan sumber daya manusianya sama platformnya, sekaligus terus mendiskusikan bagaimana inovasi yang dimiliki oleh teman-teman dosen, teknik sampai dengan mahasiswa itu bisa sampai ke level komersialisasi atau hilirisasi, agar mahasiswa sebelum lulus itu sudah bisa bekerja. Salah satunya adalah mulai semester depan kami sedang membuat pilot project bersama Bank Mitra. Mahasiswa kami yang berasal dari keluarga
pengusaha, baik pengusaha kecil sampai menengah, kami ajak dialog, diskusi untuk peduli dengan usaha yang dimiliki oleh keluarga. Dengan demikian, nanti dia mulai mengenal dunia real di luar teori-teori atau buku-buku yang ia pelajari di sekolah atau di kampus. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka harapan kami, mahasiswa kami sebelum lulus sudah menjadi wirausaha, minimal membantu usaha orang tuanya. Syukur kalau bisa mengembangkan orang tuanya, karena beberapa bank mitra UM sudah sanggup untuk memberikan pinjaman kepada usaha yang dimiliki oleh orang tua mahasiswa. Dan kami sadar belum semua usaha yang dimiliki orang tua mahasiswa memiliki kecerdasan finansial dan perbankan. Maka dengan ketemu itu, saya berharap mulai semester depan, Januari Februari itu ada kerjasama antara bank mitra UM dengan orang tua mahasiswa, dan UM menjadi fasilitatornya, sehingga hipotek itu adalah hipoteknya milik orang tua mahasiswa, tapi mahasiswa sendiri sudah kita ajak berlatih bersama-sama dengan bank mitra bagaimana melakukan pembukuan, bagaimana manajemen, dan bagaimana pemasaran dan seterusnya itu. Dengan demikian, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Torik, bagaimana mengubah ini tentunya butuh waktu, karena dari data yang kami miliki itu mahasiswa kami yang memiliki latar belakang keluarga usaha dari 41.000 itu sekitar 11.000, tapi kami ambilkan di Malang Raya itu kami pilih mungkin baru sekitar 500 mahasiswa yang ingin kami jadikan pilot project. Menarik. Pak Rektor, kalau mengaca di negara-negara maju, ada nggak kampus yang itu memberi dampak luar biasa terhadap kemajuan peradaban, misal teknologi dan yang bisa dijadikan contoh UM lah. Yeah. Tadi UM bisa kan mau bikin super app tentang pendidikan, tentang inovasi. Nah, itu ada nggak yang di negara maju yang menurut bisa jadi rujukan kira? Bisa menjadi contoh UM untuk melangkah ke sana gitu. Ada, itu tahun yang lalu ada buku yang menarik, judulnya itu Empire of Ideas, jadi kekaisaran ide, tentang history of higher education. Jadi kekaisaran ide dengan ngambil studi kasus tentang bagaimana peran perguruan tinggi sebagai pembangkit dan penggerak peradaban. Secara global dijelaskan, sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan sejak abad 17 sudah mulai terjadi, dan 18-19 mulai ritis, perguruan tinggi yang dominan kan di Eropa, sehingga Eropa mengalami inovasi kemajuan yang luar biasa. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika kuat, apalagi ketika Eropa diduduki oleh Nazi, banyak intelektual yang bermigrasi ke Amerika, sehingga pasca Perang Dunia Kedua sampai dengan akhir abad 20, Amerika mengalami inovasi yang luar biasa. Tapi di abad 21 menarik, justru Cina kemudian mampu mengembangkan kampus-kampusnya menjadi lebih maju, sehingga inovasi kreasi itu hanya bisa tumbuh kembang secara maksimal kalau komunitas itu menguasai iptek. Tanpa penguasaan iptek, ideologinya apapun itu tidak akan bisa maju. Sebaliknya, dengan penguasaan iptek, inovasi dan teknologi akan maju. Nah, maka disinilah peran perguruan tinggi bisa menjadi lokomotif peradaban. Nah, sebelum menjadi lokomotif peradaban, tentunya dirinya harus mandiri. Nah, inilah tugas kami di Universitas Negeri Malang sejak jadi PT NBH ini. Tentunya kami ingin pertama-tama mengubah mindset kami, baik dari rektor sampai dengan satpam dan office boy, jadi bahwa perguruan tinggi kami mulai jadi PT NBH, paling tidak mulai saya dilantik, tugas utamanya bukan menghabiskan anggaran atau penyerapan anggaran, tapi bagaimana kami bisa mandiri, tridharma perguruan tinggi bisa berjalan maksimal tanpa harus melakukan pemborosan keuangan. Ini yang kami lakukan. Syukur kalau nanti mulai tahun kedua dan ketiga saya jadi rektor, mulai ada rintisan income generating
dari aset-aset yang non fisik. Dan kalau itu terjadi, insya Allah kami bisa menjadikan Universitas Negeri Malang menjadi universitas yang sustainable, sehingga kalau sejak awal berdirinya PTPG tahun 54 kami memiliki tugas menjadi lembaga pendidik guru, dan guru itu dianalogikan dengan guru bidang studi atau guru kelas. Harapan kita ke depan UM, mahasiswa dan alumninya tidak hanya menguasai bidang studi, tapi dia juga bisa menjadi guru peradaban dan bekerja di mana saja. Makasih. Ya, menarik sekali. Jadi saya ada ungkapan bahwa tidak mungkin Jepang dan ini mampu menciptakan brand kayak Toyota ketika perguruan tingginya tidak maju, dan mungkin perlu sinergi yang luar biasa dengan pemerintah. Oke, Pak Rektor, ini di sesi akhir ini kita mau coba main game. Coba ambil 3 kartu, Pak Rektor, dan mungkin dari 3 itu yang cukup menggambarkan Pak Rektor yang mana ya? Silakan. Ini gambarnya atau kalimatnya? Gambarnya, di bawah gambar ada kalimat. Yang sesuai yang mana? Yang di belakang, yang di gambarnya itu. Ini kan gambar burung. Ini itu ada tulisannya. Kebebasan, ini ya cocok dengan saya. Kebijaksanaan, bijaksana juga sangat cocok dengan saya. Ikhlas, tiga-tiganya sangat cocok dengan saya. Kalau yang paling cocok ada nggak, Pak? Yang paling cocok itu menurut saya itu adalah ketika ini saya masih muda, itu adalah kebebasan. Sehingga saya dulu ketika memaknai kebebasan, saya berdebat dengan siapapun, dengan dosen. Kadang-kadang gaya ketimuran saya kurang saya perhatikan karena saya lebih menekankan pada kebebasan atau freedom, bagaimana kebebasan. Tapi dengan berjalannya waktu, orang memang bebas, tapi kalau dia dalam kebebasan itu merusak suasana dan relasi dengan orang lain, apakah itu dosen harus kita beri pertanyaan yang cenderung memojokkan dan seterusnya, itu tentunya tidak bijak, dan itu bukan maka disinilah saya mulai belajar, kita harus bijak. Karena saya punya pengalaman ketika saya jadi dosen, ada mahasiswa saya yang tidak saya luluskan karena dia sering terlambat, dan kemudian di semester berikutnya dia terlambat lagi, saya marahi, maka saya minta dia menemui saya di ruang dosen nanti setelah, tolong ditutup pintu itu dari luar, nanti temui saya di ruang. Dan setelah itulah saya menjadi orang yang kemudian berpikir ulang bahwa apa yang saya persepsikan mahasiswa saya itu tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, ternyata terbalik. Karena anak yang saya usir dari kelas karena terlambat lebih dari 15 menit, itu ternyata dia sejak SMA kelas 2 sudah jualan kerupuk di Pasar Gadang, rumahnya di Noyo, dan dia berangkat setelah Isya dan setelah subuh atau sekitar subuh baru pulang. Kita bisa membayangkan kalau itu terjadi kepada diri saya, karena dia jualan kerupuk sejak orang tuanya meninggal, sehingga dia ingin membantu ibu dan adiknya bisa survive sambil dia bisa kuliah, dia jualan kerupuk. Konsekuensinya karena subuh baru pulang dari Pasar Gadang dengan sepeda ontel, tentunya dia tidur, seringkali kecapean dan seterusnya. Nah, maka sejak saat itulah saya merasa tertampar bahwa kebebasan saya seringkali terlalu liar karena tidak ada empati kepada orang lain, belum tahu persis problem yang ia hadapi, saya sudah memberikan justifikasi atau penghakiman. Nah, inilah yang makanya kebijaksanaan itu menjadi penting, dan kebijaksanaan itu akan menjadi bermakna ketika hidup kita jalani dengan ikhlas. Maka nggak tahu ini Bung Torik itu ini tiga ini kok pas dengan perjalanan hidup saya, sehingga akhir-akhir ini saya juga hidup termasuk ketika menghadapi apapun itu saya terima dengan ikhlas, karena apapun yang kita lakukan insya Allah Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang akan menuntun dan memberikan solusi kepada kita, dan ketika kita ikhlas menjalaninya kita tidak akan memiliki beban yang di luar daya tanggung yang kita miliki.
Siap, terima kasih Sama-sama. Pak Rektor. Kita belajar banyak sore ini dan kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Rektor. Terima kasih. Ke-59 semoga semakin sukses dan semoga semakin membawa UM kepada kemajuan. Amin. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.